Arah perkembangan pendekatan ini perlu dikaji berdasarkan periode perkembangan yang terjadi pada masing-masing periode. Pada periode pertama, tahun 1940-an, awalnya bernama Non-Directive Counseling yang menekankan pada penciptaan iklim permisif, membebaskan, memusatkan pada teknik penerimaan dan klarifikasi guna membantu konseli memahami diri sendiri dan situasi kehidupannya. Itu ada konsep dasar, yaitu yang pertama hakikat manusia. Carl Rogers menyatakan bahwa manusia itu memiliki karakteristik yang positif, berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri, konstruktif, realistik, dan dapat diandalkan. Yang kedua itu ada struktur kepribadian. Yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua itu kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan memahami relasi konseling yang sedang dibangun. Adapun penjelasan tentang tingkah laku bermasalah sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan bersyarat. Kedua, inkongruensi. Ketiga, sikap defensif. Keempat, disorganisasi. Penghargaan bersyarat itu muncul saat penghargaan positif dari significant other memiliki persyaratan saat individu tersebut merasa dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam aspek lainnya. Inkongruensi yaitu organisme dan self merupakan dua entitas yang dapat kongruen satu sama lain ataupun tidak. Yang ketiga, sikap defensif. Reaksi yang umumnya dilakukan untuk menghindari ketidakkonsistenan antara pengalaman organismik dan diri yang dirasakan dengan cara defensif. Sikap defensif adalah perlindungan terhadap konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distori dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Yang terakhir, disorganisasi. Disorganisasi dapat terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara bertahap selama rentang waktu yang panjang. Dalam kondisi disorganisasi, manusia kadang berperilaku secara konsisten dengan pengalaman organismiknya dan kadang sesuai dengan konsep diri yang hancur. Ada teknik counseling person-centered. Yang pertama itu ada acceptance atau penerimaan, yang kedua itu lead or open question atau teknik bertanya, yang ketiga itu ada restatement and paraphrasing, pernyataan atau parafrase, yang keempat itu ada reflection of thought and feelings, pemantulan pemikiran dan perasaan, kelima itu ada clarification atau klarifikasi, yang keenam itu ada confrontation atau konfrontasi, yang ketujuh itu ada reassurance, penguat atau pendukung, yang kedelapan itu ada summary atau merangkum. Dan kedelapan teknik ini yang biasa digunakan dalam penerapan atau pelaksanaan teknik counseling person-centered. Rogers menetapkan 3 karakteristik yang harus dimiliki konselor dalam menciptakan perkembangan pada individu untuk bergerak maju dan menjadi apa yang mereka mau. Yang pertama itu ada congruence, di mana setiap perasaan yang dialami oleh konselor harus ada dalam jangkauannya, ada dalam kesadarannya, dan ia dapat mengkomunikasikannya. Yang kedua itu unconditional, di mana setiap konselor harus dapat memahami bahwa setiap orang yang dihadapinya memiliki nilai-nilai sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada accurate empathic understanding. Konselor itu harus mampu berempati kepada orang yang meminta bantuan kepadanya. Empati mengarah pada kemampuan seseorang memahami orang lain dari sudut pandang yang lain, dan rasa empati itu juga harus diekspresikan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan.